dan Malik Malik. Nah, apa saja belum? Apanya belum? Jalannya agak nyampe lu sini pertolongan gitu, pertolongan bareng-bareng kita baru ngaji jam 5 pas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-9 dari mansubat, isim-isim yang dibaca nasab adalah munada. Kemarin munada ada 5. Yang pertama mudhof, yang kedua sibeh mudhof, yang ketiga nakirah ghairu maksudah, nakirah munada nakirah ghairu maksudah. Yang keempat munada yang berupa nakirah maksudah. Yang kelima munada yang berupa alam mufrad, isim alam yang berbentuk mufrad. Dari 5 itu kemarin dibagi 2. Yang munada mudhof sama munada sibeh mudhof ya nanti mansub. Mansub. Terus yang 3-nya munada nakirah ghairu maksudah, nakirah maksudah sama ala mufrad, nanti hukumnya buninya ala dhammi, buninya ala dhammi, hukumnya mabdi dhammah. Maju nggak pakai speaker ini, maju majuan lo, majuan deh. Majuan. Intinya begitu kemarin. Kalau al-munada bahwa bermula munada itu al-matlubu, yang dituntut, dianjurkan, matlub. Iqbaluhu, apa iqbaluhu, disamperin atau samperin. Kan mudada kan orang yang dipanggil. Yang dipanggil itu ya, dituntut untuk nyamperin. Al-matlub iqbaluhu lil munadi, pada orang yang memanggil. Nyamperin orang yang memanggil. Munada yang dipanggil. Kalau al-munadi yang memanggil, simpa'il ma'isimafil. Bikasri dali, dengan dibaca kasroh dalnya, munadi. Dipanggilnya itu pakai dia, dengan menggunakan huruf ya, yang panjang. Au ihda akhawatiha, atau salah satu dari saudara-saudaranya ya. Kemarin haya, ya, aya, haya. Di sini ada 5, ya, aya, haya, ai, hamzah. Ada 5. Kalau mudhof, munada yang pertama namanya mudhof. Hukum munada mudhof itu mansub. Mansub ya Abdullah. Masalah Abdullahi. Masalah Abdul dijadikan munada jadinya ya Abdullah. Rasulullah.
dijadikan munada jadinya ya Rasulullah. Sawaun kanat al idofatu mahdotan. Baiklah. Sawaun kanat ya, bu. ambil. Sawaun kanat baik kanat al idofatu mahdotan, baik adalah pengidofahannya itu mahdo. Mahdo itu murni. Kama sebagaimana contoh, kasih tahu sebagaimana. Sama sebagaimana contoh musila yang telah dicontohkan. Sama musila sebagaimana contoh yang telah dicontohkan atau perkara yang telah dicontohkan. Mana yang telah dicontohkan? Ya Abdullah. Itu munada mahdo namanya. Dari Abdul sama Allah. Kan dua kata tuh. Didofakan jadi satu kata. Lafadznya dua. Abdul nama Allah. Didofakan kan hukumnya jadi satu. Paham ya? Didofakan kan jadi satu kata kan itu. Walaupun terdiri dari dua kata. Aula atau idofahnya yang tidak mahdo. Jadi ada yang mahdo, ada yang tidak mahdo. Yang kagak mahdo nih kayak gini nih, ya doriba Zaidin. Ini kagak mahdo. Rasulullah itu mahdo. Dari kata Rasul sama Allah. Nanti ini ya doriba Zaidin. Ini enggak mahdo. Dorib ini kan isim fa'il. Ya, bentuknya isim fa'il. Harusnya doriba Zaidan. Karena doroba ya itu fi'il mutahad mati. Tapi malah dibikin idhofah. Bisa tapi tidak mahdo. Enggak kalimat asli. Enggak asli dalam pengidhofah. Ya doriba Zaidin. Ya Abdullah. Ya Rasulullah. Ya Jalaluddin. Ya Jalaluddin. Imaduddin. Ya Imadaddin. Apa? Nurusalin. Ya Nurusalin. Mansub. Yang kedua, kalau syabihan, apa bet? Ini orang rajin. Kalau syabihan bil mudhofi. Jadi ada mudhof, ada sibih mudhof. Mudhof ada yang murni, ada yang tidak murni. Kalau sibih mudhof fi tawaqqufi maknahu. Dikatakan sibih mudhof percis kayak mudhof di dalam membutuhkan maknanya. Apa ya? Tawakkuf. Apa itu? Di tawaqqufi maknahu. Di dalam bergantungnya enak mana ini kan bingung mana maksudnya tahu tadi cara mana ini enak gimana fi tawakkul fi maknahu di dalam berkaitan bergantung
maknanya si B mudhof gitu ya. Tawakofi. Iya, tawakuf dan tawakuf. Tawakuf apa ala masdar. Tawakufa yang tawakufa. Fi tawakufi makna ala syai'in, bergantung ala syai' pada sesuatu. Jadi tawak mananya itu masih membutuhkan mana lain gitu. Jadi ini termasuk harfu jari ini. Yang mana? Yang ada pas itu. Jadi Fi kopi. Ya. Fi tawakufi. Kata kopi. Ya. Harfu jari. Ya. Huruf ja. Contoh kata waqfil mudhofi alal mudhofi ilaih. Ini sudah mudhof nih. Mirip mamudhof tapi agak jauh. Mirip sama mudhof tapi agak jauh. Dikatakan mirip tapi agak buyang gitu. Iya, paham ya? Seperti bergantungnya, jadi bahasa Jawanya kan jadi kandok. Kandok. Seperti bergantungnya mudhof alal mudhofi ilaihi pada mudhof ilaihi. Dikatakan si B mudhof seperti bergantungnya mudhof pada mudhof ilaihi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, nggak bisa tuh ya Rasulullah hilang Allahnya. Ya Jalala, ya Jalala, nggak bisa tuh, harus Jalaladdin. Paham ya? Rasulullah jadinya ya Rasulullah. Karena tuh si dia motor juga begitu. Antara mudhof sama mudhof ilainya saling ketergantungan, saling berhubungan erat satu sama lain. Ya, berkaitan, berhubungan erat. Gitu ya, makanya dibilang sibuhmu kan Abdullah dijadikan munada, nggak bisa ya abda, harusnya ya abdu, arah isim alam atau nakiro. Tapi ketika dimudhofkan jadinya ya Abdullah. Jadi yang merupakan yang wali dengan apa itu? Apa ya itu ya. Iya huruf ya. Jadi munada. Iya. Paham ya? Sawaun kana baik adalah zalika syai'u, sesuatu itu, sesuatu yang berhubungan itu, yang berkaitan itu. Yang itu tadi tuh mananya berkaitan dengan sesuatu. Jadi kalau si B mudhof dalam segi makna berhubungan antara mudhof sama mudhof ilaihnya saling berhubung. Kalau mudhof ilaih kan lafaz, segilah lafaz. Paham ya? Abdun Allah disatuin, dimudhofin jadi satu, Abdullah. Sawaun baik karena adalah dalika syai'u, sesuatu itu marfu'an dibaca rofa, kama musila sebagaimana contoh yang telah dicontohkan, perkara yang telah dicontohkan. Mana contohnya tadi? Contohnya tadi ya Allah. Ya Hasanan. Lebih mudah ini. Ya Hasanan wajhuhu. Ya, itu namanya si B mudhof. Antara Hasanan nama wajhuhu berkaitan erat tawakuf fil makna. Baik tawakufnya, hubungannya berkaitan eratnya itu dalam segi dibaca rofa. Dibaca rofa mana? Wajhuhu.
Yang dibaca apa mana? Wajhu. Ya. Mari kita udah masuk bab fa'il. Bab fa'il belum, Dit? Amilnya fa'il siapa aja baru, Dit? Enggak dibaca. Amilnya fa'il. Ini selain fi'il apa lagi? Dan ada lagi. Udah itu, coba nanti kelewatan apa kagak ngeh apa enggak, bodo amat. Pak, ini amilnya Pak. Isim atau isim sifat. Udah itu kemarin, ambilnya Pak. Cuma nanti gak ngeh, makanya ya hasanan wajah. Wahai orang yang tampan wajahnya, orang yang ganteng wajahnya. Antara hasanan sama wajhuhu itu berkaitan erat dalam segi makna. Baik berkaitan eratnya, ya hubungannya dibaca rofa marfu'an gitu. Au mansuban atau dibaca nasab. Jadi ada yang berkaitan erat dalam segi dibaca rofa, ada yang berkaitan erat dalam hal dibaca sibeh. Ya Allah, sibeh budak ini sibeh bu. Contoh ya toli'an jabalan. Ya toli'an jabalan. Jabalannya mansub tuh. Dinasubin sama toli'an. Lihat nar. Ambilnya maf'ul B. Banyak. Ambilnya maf'ul B. Jabalan dibaca nasab, yang nasabin lafaz toli'an. Antara toli'an sama jabalan berkaitan erat dalam segi makna. Karena berkaitan erat dalam segi makna, maka disebut sebagai mudhof. Ya belum dianuin, pegang. Besok aja besok. Paham nggak? Ya tolian jabalan, wahai orang yang naik gunung. Ya tolian jabalan, wahai orang yang naik. Naik, kata naik tuh, orang naik. Orang naik. Butuh maf'ul nggak? Tapi kalau tadi ya hasanan, orang yang tampan, butuh maf'ul nggak? Enggak. Tampan apa wajah? Tolian gitu maf'ul, hasanan ya butuh maf'ul. Tampan oleh wajahnya akan nggak kata wajah. Karena itu namanya lazim. Namanya lah. Terus ngaji agak lama nih nggak percaya. Ya, kalau ini kata-kata tolian, ya namanya muta'addi. Ya Allah, hasanan dari hasuna. Dari fi'il madhi hasuna. Hasuna udah butuh fa'il aja, hasuna zaidun. Tidak hasuna zaidun wajhan. Enggak ada. Paham ya? Karena lah lazim. Bagus oleh Zaid akan mukanya. Kagak enak itu, paham ya? Jelas udah hasuna zaidun. Tapi kalau tolian naik tola'a zaidun pasti butuh akan. Karena dikerjakan oleh seluruh anggota setengah ya. Naik kan pakai kaki ya. Tangan di belakang. Ya pokoknya setengah dah. Pokoknya kan kata-kata yang dilakukan setengah anggota badan kayak mukul, apalagi ya, melempar, Roma lempar, Zaidun al-habla, itu pasti muta'addi. Kalau naik pakai kaki lah, naik, nggak pakai tangan, itu merangkak namanya, nyungsep. Berarti itu kan muta'addi. Au majruron, atau ada yang dibaca jer. Jadi sibih mudhof ada 3 ntar. Ada yang berkait maknanya berhubungan dalam segi dibaca rofa, maknanya berhubungan dalam segi dibaca nasab, berhubungan makna dalam segi dibaca jer. Ya rohiman bil ibadi.
Ya Rahiman bil ibadi. Wahai zat yang maha penyayang pada semua hambanya, semua hambanya. Ibad jama dari abdun. Tuh yang pertamanya ntar mansub semua tuh. Ya hasanan mansub. Apalagi ya tolian mansub. Ya apa tadi bawahnya? Ya rohiman man, tapi mudhof ilaihnya kan sih mudhof namanya ini. Berarti udah hasanan dibilang mudhof, waju mudhof ilaih gitu ya ada. Tolian mudhof, jabalan mudhof ilaih. Paham ya? Rohiman mudhof bil ibadi mudhof ilaih. Tapi sebutnya namanya si B. Ingat tundit ya Allah ya Rohim. Jadi ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur. Yang marfu ya hasanan wajhu, yang mansub ya tolian jabalan, ya majrur ya rohiman bil ibadi. Rohiman, wahai zat yang penyayang. Fasyabihu bil mudhofi, maka bermula sibih mudhof. Kan tadi namanya sibih mudhof tuh. Hasanan wajhuhu, tolian jabalan. Ya Rahiman bil ibadi, namanya sibih mudhof. Ma adalah lafaz ta'allaqa yang berhubungan bihi dengannya. Syai'un oleh sesuatu. Lafaz yang berkaitan erat dengan lafaz setelahnya. Dua lafaz yang saling berhubungan erat, ta'alluq. Ma apa sih? Ma ta'allaqa bihi syai'un. Min tamami maknahu. Bayan, keterangan dari min tamami, berupa kesempurnaan maknanya. Maknanya ketika dibilang ya hasanan nggak bisa, kudu ada wajhuhu. Ketika dikata ya tolian kagak bisa, kudu ya tolian jabalan, karena berkaitan erat lafadznya dalam segi mana. Ketika dibilang ya rohiman nggak bisa, kudu ya rohiman bil ibadi. Atau contoh-contoh yang lain terlalu dah cari atau contoh yang lain. Ini contoh doang lah ya. Itu namanya sibih mata Allah bihi syai'un min tamami. Manahu ya. Manahu. Kalau mudhof ilaih kan lain ya. Mudhof ilaih yang bukan sibih mudhof, gampang itu mah. Dua kata disatukan. Yang mudhofnya mu'rab, bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Yang mudhof ilaihnya pasti majrur. Paham ya? Qauluhu ma laisa mudhofan. Ma laisa mudhofan. Apa ma laisa mudhofan? Mufrad alam. Munada mufrad alam. Ya Zaidu. Ya. Dalam bab munada ingat ini payas milu atau payas malu atau payas mulu, terlalu dah. Maka mencakup al musanna wal majmu'ah. Dalam bab munada kan ada istilah kata mufrad sama kayak dalam bab mutada khobar kan ada mufrad, ada ghairu. Walaupun berupa isim tasnya disebut khobar mufrad, walaupun berupa jamak disebut khobar mufrad. Kan paham ya? Ini juga sama munada yang nomor berapa tuh? Nomor 5. Berupa alam, isim nama.
Alam itu identitas, nama yang berupa mufrad. Bisa mufrad kata tunggal, bisa isim tasniah disebut bisa jama muzakkar salim disebut mufrad, baik muzakkar maupun muannas. Maaf ya, muzakkaron au muannasan, baik berupa muzakkar untuk laki-laki maupun perempuan. Zaidun, Hindun, berarti ya Hindu. Fatimatun, berarti ya Fatimatu. Isim tasniah ya Zaidani. Buset. Isim jamak ya Zaiduna.